Halo Bapak Ibu, saat ini jumpa lagi bersama saya Nasar Siwanto ini. Kali ini saya akan mencoba berbagi apa yang saya tahu tentang cara pembuatan soal online lewat Google Drive. Caranya sebelum kita masuk pada Google Drive, terlebih dahulu yang kita pahami itu, untuk masuk pada Google Drive itu kita masuk pada Google Chrome ya, bukan ke Mozilla atau Firefox. Kita masuk pada Google Chrome. Jadi itu ya salah langkah-langkahnya. Kemudian kita juga sudah harus menyiapkan soal yang akan kita masukkan dalam online. Namun karena ini soalnya hanya sebatas pelajaran dalam aktivitas belajar mengajar seperti biasa, maka soal itu jangan terlalu banyak ya. Seperti biasanya kita memberikan soal itu kepada anak, latihan soalnya itu ya sebanyak 5 ya. Kalau ujian tengah semester mungkin dia lebih dari 30 atau 30 atau 25. Kalau semester mungkin ya sekitar 30-an. Tapi ini karena kita tugas harian siswa, kita jangan mempersulit siswa, kita buat saja 5 soal sudah cukup. Namun dalam satu subtema itu kita bagi menjadi berapa kali ulangan atau soal. Oke, sekarang kita akan masuk saja pada Google Chrome. Sudah langsung saya masuk pada Google Chrome. Kita tunggu. Oke, setelah masuk kita ketik drive.google.com ya. Kita masuk pada drive.google.com ya. Ada berisik di luar, mudah-mudahan Bapak Ibu masih mendengar suara saya. Sampai di sini kita tambahkan tambah baru lainnya, kemudian Google formulir. Saya percepat saja waktunya agar bisa, namun kita ikuti baik-baik. Di sini ada formulir tanpa judul. Formulir tanpa judul ini artinya kita membuat judul soalnya, misalnya ulangan UTS, ulangan semester 1, ulangan semester 2 dan seterusnya. Namun karena ini sifatnya online dalam bidang pembelajaran harian kita di sekolah, maka yang kita ketik terserah kita apa saja opsinya di atas. Ini opsi saya yang saya buat di sini adalah soal harian tema 6 sub tema 1 bagian 1 atau K1, karena subtema 1 mungkin berapa kali saya akan berikan soal, jadi saya tulis ke 1. Kemudian deskripsinya di sini boleh diisi boleh tidak ya. Kalau saya ya mau tidak mau saya isi ya, tapi boleh juga tidak. Nah, setelah kita isi, ada di sini pertanyaan tanpa judul. Pertanyaan tanpa judul ini kita buat saja yang pertama itu, langkah pertama itu nama. Ya, kenapa kita ketik nama siswa? Karena saat siswa akan membuka website kita, dia akan mengisi terlebih dahulu nama mereka masing-masing. Kemudian jawabannya sini ya. Kemudian kita aktifkan, wajib diisi. Ya, setelah kita aktifkan, kita tambahkan lagi. Nah, maka kita buatlah kode rahasianya, token. Token ini hanya yang bisa mengetahui di sini hanya siswa yang kita berikan tokennya ya. Bagi siswa yang tidak kita berikan tokennya tidak bisa, walaupun dia buka tidak bisa. Jadi kita buatkan tokennya. Di sini ada angka, kita tulis teks ya. Angkanya misalnya tokennya tidak usah mempersulit anak, kita cari yang gampang-gampang. Saya buat saja tokennya A B C D ya. Saya buat saja tokennya A B C D, huruf kecil semua. Kemudian teks khususnya di sini, misalnya dia salah membuat tokennya, maka tulislah, terserah kita ya. Saya mau mungkin buat token yang Anda mau. Ya, saya ulangi ya. Misalnya dia
salah menginput token, maka saya buat di sini keterangannya, token yang Anda masukkan tidak valid. Ya, token yang Anda masukkan tidak valid. Kemudian saya aktifkan, kemudian saya tambahkan lagi. Setelah itu saya buat kelas. Jadi kelas ini opsinya, ya saya pindahkan dulu layarnya agar tidak mengganggu. Kelas ini opsinya di bawah, harus kita pilih dulu opsinya drop down atau naik turun ya. Jadi misalnya kelas 1, di bawahnya kelas 2 dan kelas 3, kelas 4, bawah lagi kelas 5, bawah lagi kelas 6. Nah, mengapa kita buat begini? Nanti siswa akan memilih kelasnya ya. Misalnya dia pilih kelas 5, kemudian kita aktifkan lagi opsinya. Oke, setelah kita aktifkan, kita tambahkan lagi. Ya, di sini tokennya sudah ada tadi, kelasnya sudah ada. Yang terakhir kita lakukan adalah, oke, saya ulangi. Setelah kita mengisi semuanya ini, karena siswa nanti akan masuk pada lembar pertama nama, mengisi token, kemudian mengisi kelas, kemudian dia akan masuk pada pengisian soal. Nah, pengisian soal ini tidak lagi kita tambahkan, tapi kita lihat paling bawah ada garis 2, itu kita tambahkan bagian ya. Setelah kita tambahkan bagian, maka kita klik bagian tanpa judul, misalnya kerjakanlah soal di bawah ini dengan benar, cukup ya, misalnya ya, dengan benar saya pakai tanda seru. Oke. Oke, lanjut. Setelah kita ketik ini, kita tidak lagi ketik tambahkan atau apa ya. Yang kita lakukan adalah ini, kita buat lagi yang paling atas. Kita ini setelan ya. Kita klik setelan, maka di sini ada umum ya. Kita lihat kumpulkan alamat email, batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya kalau kita centang yang ini, kita hanya batasi anak itu mengerjakan soal hanya 1 kali, tidak bisa lagi diulang ya, itu maksudnya. Namun kalau kita hilangkan ini, berarti anak itu kita berikan kelonggaran untuk kembali mengoreksi hasil pekerjaannya. Oke. Kemudian ini presentasi. Ya, di sini kita tampilan satuan proses, ada acak aturan pertanyaan ya. Saya centang saja acak aturan pertanyaan. Kenapa? Supaya setiap anak soalnya tidak berurutan ya. Yang tadinya soal anak dapat nomor 1, yang lain soalnya yang anak 1 dapat soal yang lain nomor 1. Sementara jadi soal acak ya. Soal acak. Jadi kita buat, jadi saya centang ini. Kemudian kuisnya kita aktifkan kuis, jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan. Nah, kemudian di bawah sini ada rilis nilai segera setelah setiap pengiriman, nanti setelah peninjauan manual. Jadi saya centang saja ini supaya anak bisa langsung melihat nilainya. Kemudian pertanyaan tak terjawab, misalnya dia akan tahu ya, karena kita tadi sudah centang bisa dia mengulang, jadi ini kita hilangkan saja. Maka karena nanti saat dia selesai dia sudah tahu yang mana salah ya. Tapi kalau yang seperti ini kita hilangkan, dia tidak tahu yang mana salah. Kemudian jawaban yang benar juga kita hilangkan ya. Jangan yang salah, yang benar dia sudah tahu, yang salah dia sudah tahu. Jadi yang kita siapkan adalah nilai poin, supaya anak itu tidak melihat di mana nomor berapa yang salah, di mana kesalahannya. Oke, kebenarannya. Oke, langsung kita simpan saja. Nah, setelah kita simpan,
maka langkah selanjutnya adalah kita tambahkan. Nah, di sini ada pertanyaan, di sini ada pilihan ganda. Kita boleh buat yang bukan jawaban singkat atau apa, tapi saya pilih pilihan ganda ya. Misalnya pertanyaan, bagaimana caranya? Di sini pertanyaan kita sudah siapkan memang soal ya. Kebetulan saya sudah siapkan soal. Oke, saya hilangkan dulu gambar saya supaya tidak mengganggu ya. Misalnya saya sudah ada soal, ini soal ya. Oke, tema 6. Oh, tema 7 ya. Oke, tema 7 ini ya. Tema 7 ini misalnya saya copy saja ini, nomor satunya saya copy. Oke, saya klik kanan, saya pindahkan di pertanyaan, paste. Oke, kemudian opsinya ini kita ambil lagi poin yang di bawahnya ya. Poin misalnya A, ini pilihan jawabannya sudah, ini yang saya kasih merah ya. A-nya saya pindah di sini, opsi 1, hilangkan opsinya ya. Kemudian yang B saya copy lagi yang ini, opsi 2, tambahkan saja langsung di opsi 2. Kemudian yang C saya tambahkan lagi yang ini, opsi 3. Kemudian lagi yang D, karena kebetulan cuma sampai D jadi ya. Oke. Nah, di sini setelah kita input ini, di sini ada yang namanya kunci jawaban. Kita centang ke kunci jawaban. Poinnya di sini jangan kita simpan 1 karena dia hanya 5 soal. Jadi kita simpan 20 karena 20 kali 5 ya jadi 100 ya. Jadi 100. Jadi karena cuma 5 soal, jadi saya kasih poin setiap soal itu 20. Oke. Kemudian jawaban yang benar ini kita cari. Yang mana tadi yang kunci jawabannya? Oh, ini saya centang memang ya. Kemudian selesai. Ya, itu sudah tercentang, itu jawaban yang benar. Kemudian wajib diisi. Oke, wajib diisi kita aktifkan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi soal yang kedua. Sama dengan tadi. Masuk soal kedua. Ini saya kopikan saja, tidak perlu saya baca soalnya karena ini hanya contoh. Oke. Kita hapuskan nomor 2-nya kalau dia ikut ya. Jangan ada pakai nomor karena nanti nomornya akan diacak. Kemudian opsi-opsinya dari A mulai. Jangan sampai tercopy A-nya. Copy ya A. Kemudian B. Kita copy lagi. Oke, B. Jadi caranya sama dengan yang tadi ya. Kemudian C. Kita copy lagi. Iya. Oke. Kemudian yang D. Kita copy lagi. Ya, jadi soal saya kita cari lagi kunci jawabannya. Kunci jawabannya tadi apa? C. Oke. Kita cari lagi kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban. Berarti jawabannya ini poinnya 20. Tetap 20. Selesai. Oke, selanjutnya saya tambahkan lagi. Nah, saya tambahkan lagi, saya buat lagi soal. Ya, ini soal bergambar. Bagaimana caranya untuk membuat gambar? Nanti saya ajarkan. Gampang saja caranya, tidak usah khawatir. Ya, oke, gambar. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa sekian-sekian ya. Jelas kita harus punya gambar. Maka ada di sini kita centang ya. Kemudian kita cari. Kalau dalam bahasa Indonesia, kebetulan Google Chrome saya berbahasa Indonesia. Kita cari ya, kebetulan gambarnya sudah saya simpan ya. Oke. Iya, sudah ada gambarnya. Jadi di sini kita ada setelannya ya. Mau kita tengahkan gambarnya, mau kita besarkan gambarnya, boleh. Mau kita kecilkan gambarnya, boleh ya. Terserah kita apa yang kita mau ya. Kemudian opsinya mungkin Bapak Ibu masih bingung
Mungkin nanti Bapak Ibu bingung, bagaimana nanti kalau gambarnya di Word sementara dia belum bentuk JPEG. Jadi caranya, kalau ada gambar seperti ini, kita klik kanan dulu, kemudian kita shift picture, ya, kita shift picture. Maksudnya kita simpan ini agar dia menjadi file apa? Kita rubah ke JPEG menjadi file ini JPEG atau foto, ya. Kita simpan saja 011 kayak yang tadi, ya. Ya. Nah, itu cara menyimpan gambar yang ada di Word. Oke, selanjutnya kita langsung saja poin A. Oke, opsi yang pertama jawabannya A. Opsi yang kedua, ya, nyatanya opsi yang kedua itu jawabannya ini. Opsi yang kedua. Opsi yang ketiga. Jadi kita harus berurut, ya, jangan sampai salah kunci jawaban. Itu bisa menggagalkan apa yang akan kita buat. Opsi yang keempat. Nah, seperti tadi caranya kunci jawaban. Karena saya sudah tahu kunci jawabannya tadi yang kedua, saya sudah centang memang, poinnya tetap 20. Oke, saya simpan, selesai. Kemudian saya masuk lagi pada soal berikut, saya tambahkan. Kita buka soal berikut, ya, ini masih bergambar sama dengan tadi caranya. Kita copy saja, copy pertanyaannya, simpan, hapus nomor soalnya. Kemudian opsinya, karena dia bergambar, kita klik yang di samping ini, ada kotak. Ya, tadinya saya belum simpan yang ini, jadi saya akan simpan dulu supaya kita bisa tahu. Ya, klik kanan, save picture, kemudian saya tulis 0112. Saya simpan di D saja supaya gampang saya cari. Saya rubah JPEG. Oke. 0112 sudah, maka saya cari. Simpannya tadi di D 0112. Mudah-mudahan ada ini. Cek. Di mana saya simpan, ya. Oh, kalau susah langsung ketik saja sini. Oh, ini ada 0112. Oke. Saya klik saja. Wow, dia langsung masuk. Mantap. Jadi opsinya di sini, jadi kita kalau gambarnya kecil, ya tambah aja besar supaya lebih bagus, ya. Kemudian kalau ingin mau mengedit, kita buat saja di sini, oh, kasih ditengahkan, ya, gitu. Kemudian opsi yang pertama sama dengan yang tadi, tidak beda. Kita copy saja dari sini satu per satu. Intinya kita guru jangan bosan, itu saja intinya. Kalau kita bosan, ya, jawabannya B. Mudah-mudahan tidak ada yang lihat. Oke. Ini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ini. Oke. Jadi sudah ada jawabannya di sini, maka saya aktifkan lagi ini, ya. Kunci jawabannya saya centang memang, kemudian saya beri nilai 20. Oke, 20. Selesai, ya. Sekarang tinggal satu soal, ya, karena 5 soal saja saya buat hari ini, jangan mempersulit anak. Nah, di sini soal yang berikut, dia bentuknya gambar, ini JPEG, ya. Jadi caranya, ini saya copy dulu ke dalam picture, ya. Kita copy dulu, kita buat 01120, ya, supaya berdekatan saja dengan yang tadi. Berupa JPEG D, saya simpan supaya gampang carinya. Nah, pertanyaannya langsung saya klik saja itu, cari gambar 0112 tadi mana. Nah, ini. Oke, sudah ada. Oke, dia masuk. Cereng masuk, ya. Sudah masuk ceritanya, maka opsinya lagi saya buat. Nah, nomor 5 silakan. Siapakah ya?
Nah, pertanyaannya, siapakah yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Kita copy saja ini. Oke, copy, dan kita masukkan ke pertanyaan sini. Pertanyaan yang sampai salah masuk ya, kita hapus dulu ya. Kemudian di bawahnya opsinya itu sama dengan yang tadi, R. Soekarno, kemudian kedua Nasar Siwantoheni, contoh ya. Oke, ketiga Pak Yupi, dan keempat Pak Max. Contoh ya, yang marah ya teman-teman, saya cuman bergurau. Jadi ini, maka selesai sudah. Jadi jawabannya, kunci jawabannya saya buat dulu, ini 20. Kemudian saya sudah buat kunci jawabannya, selesai ya. Maka demikianlah soal tutorial kita. Bagaimana caranya nanti untuk mengecek kesiapan kita dalam memberikan soal ini kepada siswa. Maka kita naik ke atas, ada bentuk mata, kita buka ini mata ya, mata 1. Di sini sudah akan dibuat. Silakan memasukkan soal harian tema 6 subtema 1 ke 1 wajib. Tokennya wajib diisi. Tokennya tadi 1 2 3 4. Contoh kelasnya saya pilih kelas 5. Oke, masuk. Token yang Anda masukkan tidak valid. Tidak valid berarti ada 5-nya tadi. Coba. 1 2 ya. Untuk mengecek tokennya apakah betul atau tidak, saya kembali lagi ke token. Oh, pantasan ya. Jadi tokennya ABCD ya. Kemudian kelas 5 nama siswa, misalnya saya sendiri. Nah, saya pakai huruf besar ya, Nasarudin ya, misalnya contoh ya. Kemudian berikutnya, ini sudah dalam pengerjaannya ya, sudah ada soal semboyan yang saya jawab asal saja ya. Saya jawab asal saja. Ya, mesti harus ada yang benar ya. Ya, saya jawab asal. Oke. Nah, setelah selesai saya kirim. Ini bahasa kirim ini akan masuk ke server kita, ke guru ya. Kemudian siswa bisa langsung lihat skornya, lihat. Nah, 0 dari 0 poin ya. Kerjakan soal di bawah ini ya. Jadi soalnya adalah 100 ya. Dia hanya bisa poinnya 73 dari 93 poin. Jadi ada 93 poin tadi, hanya 73 nilainya. Jadi anaknya sudah bisa melihat bahwa nilai saya 73 ya. Jadi ini juga mempermudah kita guru untuk memberikan nilai harian anak ya, tugas harian anak atau tugas PR anak di rumah. Oke. Maka dengan demikian selesailah tutorial saya. Nah, sekarang yang mungkin jadi pertanyaan bagi Bapak Ibu ya, bagaimana bisa anak itu membuka ini, membuka alamat kita ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada pertanyaan, ada respon ya, ada bahasa respon. Oke, di sini untuk mengecek nilai anak yang sudah dikerjakan tadi ya. Di sini ada 1 yang rata-ratanya ya, Nasarudin ya. Ini sudah ada tokennya ABCD. Nah, sudah ada nilainya. Nanti ini kita bisa unduh ke dalam bentuk Excel. Nanti kalau sudah ada semua, kita unduh jadi nilainya sudah akan ada. Nanti saya contohkan lagi ya. Sebentar saya contohkan ya. Saya kembali lagi ke sini. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Mungkin tadi Bapak Ibu akan bertanya bagaimana supaya anak itu bisa mengetahui linknya. Maka yang kita lakukan adalah
Nah, di pojok paling atas ada kirim, kita klik saja kirim ya. Kemudian ada, kita pilih absennya yang di tengah ini ya, klik saja ini. Nah, di sini maka akan ada tautannya, tautan websitenya kita yang akan kita share kepada orang tua siswa, ke anak-anak yang ini ya. Kita akan kirim ke share, atau kita ingin memperpendek usernya, kita klik saja yang ini untuk memperpendek. Kemudian ini kita yang bagikan kepada orang tua. Demikian video saya selesai. Oke, jadi websitenya inilah yang akan kita bagikan kepada siswa ya. Saya copy saja, saya coba buka di sini ya. Ini sudah menggunakan website. Saya coba, sudah tidak menggunakan pratinjau, sudah menggunakan website. Nah, ini saya ubah lagi namanya. Misalnya nama saya Maharudin. Oke, kelas saya 5. Oke, tokennya ABCD. ABCD. Berikut masuk. Oke, saling menghargai. Saya mau kasih benar semua ini ya. Ini kemudian pakaian adat, ini IR Soekarno, ini kesenian kayaknya tadi. Oke, saya skornya saya ya. Jadi beginilah prosesnya anak dalam mengerjakan soal. Jadi dia sudah bisa lihat nilainya 73. Demikian Bapak Ibu, semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya lanjut tentang bagaimana cara guru untuk mengecek hasil jawaban siswa. Karena tadi siswanya sudah sebanyak 2 orang yang mengerjakan, maka langkah yang selanjutnya kita masuk pada poin paling atas. Ada pertanyaan, ada responden. Ini responden ya. Kita masuk pada responden. Di sini kita sudah bisa lihat wawasan anak ya. Pertanyaan pertama Nasarudin dengan Mahrudin. Baru nama siswa ini baru 2 orang yang mengerjakan. Sini rata-ratanya. Oke. Kalau kita lihat secara seperti ini, kita bingung nilainya yang mana ya. Nah, untuk melihat nilainya, kita masuk pada download tanggapan ya. Download tanggapan. Kita download dalam bentuk format Excel nantinya. Oke, download tanggapan. Oke, sudah saya buka. Oke, hasilnya sudah, lihat. Saya buka Excelnya, saya buka. Nah, ini hasilnya. Ini setelah kita muncul seperti yang ini, kita blok dulu kolom A. Karena kalau kita langsung lihat, kita tidak tahu yang mana nilainya ya. Kemudian kita buka menu data ya. Ini menu data. Kemudian kolom text to kolom, kemudian kita pilih delimited ya. Kita pilih delimited, kemudian next. Nah, yang kita lihat lagi di sini adalah yang pemisahnya ini apa ya. Ini karena dia koma, jadi kita pilih koma ya. Kemudian kita next lagi ya. Oke, finish. Langsung saja kita finish. Nah, sini sudah nampak pembagian kolomnya. Kolom nama siswa ya, token, kelas 5. Nah, ini sudah jelas ya, skor, ini nilainya. Ini ya, jadi kita sudah tahu yang mana kita hapus. Kita hapus saja ini, hapus. Ini juga tidak perlu, kita hapus. Ini juga tidak perlu, kita hapus. Tokennya juga tidak perlu, kita hapus. Kelasnya boleh tetap ada ya. Ini saja kita hapus semua. Oke.
hapus salinan 220. Nah, ini jawaban tidak perlu ya, karena kita hanya akan mencari nilai dia. Oke, ini saja. Jadi total skor 73,0 atau nilainya 93. Total skor 73,0, nilainya 93. Skor 93, nilainya 73,0. Jadi itulah hasil dari anak-anak kita. Caranya mudah. Untuk membuat daftar nilai saja, kita tinggal pindahkan nilai ini ke daftar nilai kita. Terima kasih, semoga apa yang saya tampilkan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan tidak mengurangi apapun bagi kita semua. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Shalom. Sekarang saya sudah siap-siap mau pulang ya. Semoga video saya itu bermanfaat. Agar mendapat lagi video-video saya dari saya, jangan dilupa di subscribe dan di like ya, agar video-video saya tidak ketinggalan untuk Bapak Ibu untuk tahap-tahap selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Saya sudah akan pulang juga ke rumah untuk menyiapkan tugas-tugas saya selanjutnya. Terima kasih.